Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hans Timothy Tapubolon. Saya Muhammad Ganda Rizky. Dan saya Muhammad Raffi Octavian. Baik, pada bab pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi UUD 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ganda. Bab kedua, kita masuk ke dalam pentingnya Pancasila. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis, kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan Indonesia menjadi banyak perbedaan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbul perpecahan. Di antara lain, norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila yakni 1. Norma agama. Norma agama disebut juga norma kepercayaan. Ini ditujukan kepada semua rakyat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma ini diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat berpegang teguh kepada agamanya masing-masing dan saling menghargai. Yang kedua ada norma moral atau norma kesusilaan. Norma moral adalah norma yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti kita atau etika kita. Norma moral ini menentukan bagaimana cara kita dapat menilai lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah. Norma ini berasal dari diri sendiri, bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah untuk bersosialisasi. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma ini juga disebut norma sopan santun, tata krama, maupun kadang juga disebut norma adat. Norma ini didasarkan kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat. Pada suatu daerah dengan daerah lain berbeda dasar-dasar norma kesopanannya. Sanksi dari norma ini biasanya berasal dari masyarakat setempat. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak yang mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksa setiap rakyat. Contohnya adalah negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas untuk mengatur rakyatnya agar lalu lintas jadi lebih teratur. Sanksi yang didapat dari norma ini biasanya didapatkan pada persidangan resmi yang dipimpin hakim. Di era modern ini juga ditandai dengan kemajuan teknologi yang menimbulkan beberapa perubahan dalam kebiasaan masyarakat. Salah satu contoh dampak akibat dari era modern ini, masyarakat yang mengikuti tren dari negara lain dan transformasi budaya. Dalam kondisi ini, masyarakat sudah tidak mempedulikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam perkembangan zaman tersebut, sehingga banyak kasus-kasus yang membuat kehidupan bersama di Indonesia menjadi tidak teratur. Dengan adanya pengaruh dunia luar, rakyat Indonesia sudah mulai merubah dasar dalam kehidupan bersama mereka seperti 1. Mulai hidup secara individualisme. 2. Tidak menghargai orang-orang di sekitar. 3. Berpakaian seperti orang barat. Yang keempat, melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan orang luar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Selanjutnya adalah historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Sumber historis. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yakni Philosophische Grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophische Grondslag itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka.
Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 8 Agustus 1945. Tetapi, Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sumber sosiologis. Secara ringkas, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2019 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kebangsaan menurut dalam Pancasila sebagai berikut. 1. Nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas. Sebagai dasar etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. 2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. 3. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dihendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sumber politis. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah menuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Demikianlah hasil daripada pemaparan materi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau semacamnya. Terima kasih.